Ke informasi berikutnya, pada Selasa siang, Majelis Hakim menjatuhi hukuman penjara 15 tahun kepada sopir Sambo, yakni Kuat Ma'ruf. Dalam amar putusannya, Kuat Ma'ruf dinyatakan terbukti turut serta dalam pembunuhan berencana. Hal yang memberatkan Kuat Ma'ruf adalah berbelit dalam persidangan dan dianggap berlaku tidak sopan. Sementara hal yang meringankan adalah Kuat Ma'ruf masih memiliki tanggungan keluarga. Vonis 15 tahun penjara ini lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang meminta Kuat dihukum 8 tahun penjara. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa atas nama Kuat Ma'ruf telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan berencana. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Kuat Ma'ruf dengan pidana penjara selama 15 tahun. Dan ini bukan hal yang final ya. Ini adalah proses awal yang kemudian ada lanjutan upaya hukum lain seperti banding, kasasi, dan PK misalnya. Nah, hal ini semua akan kami tempuh untuk membuktikan bahwa Kuat Ma'ruf ini bukan orang yang harus bertanggung jawab, bukan orang yang pantas ditempatkan sebagai terpidana dalam perkara ini. Sebelumnya, kehadiran Kuat Ma'ruf di ruang sidang disambut riuh para pengunjung yang meneriakkan nama Kuat menggema di ruang sidang tersebut. Kuat lantas menunjukkan gestur menyilangkan ibu jari dan telunjuk hingga membentuk simbol hati atau salam sarangeo kepada para pengunjung. Aksi Kuat pun semakin membuat riuh ruang sidang. Jaksa penuntut umum sebelumnya menuntut Kuat dengan pidana 8 tahun penjara lantaran terbukti turut serta melakukan pembunuhan berencana terhadap Yosua. Namun hakim memvonis Kuat Ma'ruf 15 tahun penjara. Usai terdakwa Kuat Ma'ruf divonis 15 tahun penjara pada sidang pertama hari ini, sidang dilanjutkan untuk vonis terdakwa Ricky Rizal. Dan untuk mengetahui apakah sidang Ricky Rizal masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sudah ada koresponden CNN Indonesia Maria Sarjana di sana. Selamat siang Maria, pantauan Anda apa saja yang menarik dari sidang vonis Ricky Rizal hari ini? Maria, silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat siang Farhanisa. Sidang baru dimulai tadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat karena menunggu hakim untuk tiba di ruang persidangan. Sehingga saat ini kurang lebih berjalan sekitar 30 menit. Dan tadi beberapa hal yang sudah disampaikan oleh majelis hakim dalam proses persidangan vonis terhadap Ricky Rizal hari ini. Di antaranya adalah kemudian majelis hakim menguraikan kembali perihal bagaimana Ricky Rizal kemudian berinisiatif maksud kami untuk menyembunyikan atau mengamankan senjata milik Brigadir Yosua Huta Barat di kamar putra Verdi Sambo saat itu karena dia mengetahui adanya keributan antara Kuat Ma'ruf dengan Brigadir Yosua Huta Barat. Dan kedatangan Ricky Rizal ini bersama dengan Barada Richard Eliezer yang kemudian diketahui bahwa pada saat itu setelah adanya pengejaran yang dilakukan Kuat Ma'ruf terhadap Brigadir Yosua dengan menggunakan pisau, Putri Chandrawati menelpon Richard Eliezer dan meminta Richard Eliezer bersama Ricky Rizal Wibowo atau terdakwa yang saat ini sedang dalam proses persidangan untuk pulang ke rumah di kawasan Magelang. Dan kemudian setelah itu karena mengetahui adanya pertikaian tersebut, Ricky Rizal kemudian mengamankan senjata milik Brigadir Yosua Huta Barat. Dan kalau kita melihat dalam persidangan sebelumnya juga banyak hal yang menarik sebetulnya yang sudah diuraikan baik oleh jaksa penuntut umum maupun oleh pihak kuasa hukum dalam pledoi maupun dalam replik dan kemudian juga dalam duplik yang sudah kita lalui bersama Farhanisa. Dan pada saat itu memang jaksa penuntut umum memberikan tuntutan 8 tahun penjara terhadap Ricky Rizal dikarenakan jaksa melihat bahwa adanya kesempatan yang sebetulnya dimiliki oleh Ricky Rizal untuk menggagalkan rencana pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat, tetapi tidak dilakukannya. Ricky hanya menolak untuk melakukan penembakan atau menjadi eksekutor dalam pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, tetapi tidak kemudian mencoba untuk menggagalkannya. Bahkan dalam beberapa ungkapan dari jaksa penuntut umum, Ricky justru kemudian menahan
atau mengawasi Brigadir Yosua Huta Barat ketika berada di garasi. Ia kemudian memantau di mana posisi Brigadir Yosua, kemudian juga Ricky Rizal yang memanggil Yosua untuk masuk ke rumah Duren 3, yaitu tempat kejadian perkara pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat, sehingga beberapa hal inilah yang kemudian dinilai oleh jaksa penuntut umum keterlibatan Ricky Rizal dalam pembunuhan berencana yang dilakukan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Tetapi sekali lagi Farhanisa, kita masih menunggu bagaimana nanti kelanjutan dari vonis yang akan diberikan oleh para majelis hakim hari ini kepada Ricky Rizal. Tapi dari pihak kuasa hukum menyatakan bahwa meminta majelis hakim untuk tidak memberikan vonis yang berat atau memberikan vonis yang lebih ringan daripada tuntutan jaksa. Kita sekali lagi Farhanisa menunggu apakah nanti vonisnya sama dengan tuntutan ataukah justru lebih berat seperti yang dijatuhkan kepada Kuat Ma'ruf, yaitu 15 tahun penjara. Farhanisa, kembali kepada Anda. Ya, baik, tentunya kita semua masih menanti seperti apa jalannya sidang vonis terhadap Ricky Rizal. Terima kasih koresponden CNN Indonesia Maria Sarjana atas laporan langsung Anda dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.